Saya memang dari awal dulu berkarir di pasar modal. Jadi saya kira saya boleh sedikit bangga karena saya salah satu dari sedikit orang yang sudah lama berkecimpung di pasar modal. Sejak pasar modal masih sangat muda, di tahun 1982 saya sudah ikut dalam kegiatan pasar modal. Dan jiwa saya memang terinspirasi dari filosofi pasar modal, yaitu my word is my bond. Ini salah satu filosofi di pasar modal. Jadi apa yang saya ucapkan adalah janji saya. Jadi sekali kita melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan atau kita ingkar janji, itu punishment-nya berat sekali. Itu yang ada di pasar modal. Jadi kita ketahui kalau misalnya ada emiten yang melakukan suatu default, misalnya di dalam pembayaran bunga obligasi atau mungkin malah default di dalam pembayaran pokoknya, itu risikonya besar sekali. Nah, saya mulai berkarir dari emiten, kemudian saya pernah di perusahaan underwriter, saya pernah di Bursa Efek Surabaya, saya pernah di Custodian Central Efek Indonesia sebagai dirut, dan sekarang saya ada di Asosiasi Emiten. Jadi ini memang berkecimpung di seputar pasar modal. Buat saya filosofi pasar modal yang menginspirasi saya untuk saya betah ada di industri pasar modal seperti ini. Saya kira semua orang juga mempunyai pendapat yang sama dengan saya, bahwa saya ingin melakukan sesuatu, apapun juga pekerjaan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin saya bisa lakukan. Itu filosofi saya, sehingga masalah-masalah berat saya kira selalu akan ada solusinya kalau kita melakukan semuanya ini dilandasi unsur pelayanan itu tadi. Jadi kenapa saya juga senang di asosiasi emiten misalnya, karena salah satu fungsi asosiasi emiten adalah melayani semua anggota kita. Tantangan berat saya kira sering dihadapi bukan hanya oleh saya, tetapi semua orang juga menghadapi. Tapi kembali lagi kepada bagaimana kita mencari solusi sebaik mungkin pada waktu dan yang tepat untuk itu. Terus terang saya belum pernah memikirkan seperti itu ya, karena buat saya sukses itu adalah suatu proses. Jadi bukan sesuatu yang berhenti, ya, merupakan tujuan, tapi itu merupakan proses, dan proses itu masih terus berjalan. Saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh di negara kita yang dalam kondisi situasi atau fasilitas yang sangat minim, tapi bapak-bapak atau tokoh-tokoh nasional kita mampu melahirkan satu kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Itu yang sebetulnya menginspirasi saya, karena saya sadar bahwa pada saat ini kita hidup dalam zaman yang modern, yang penuh dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Seharusnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari tokoh-tokoh nasional kita. Dan ini yang memicu saya untuk terus mengejar proses keberhasilan itu tadi. Jadi buat saya keberhasilan belum sepenuhnya selesai, masih dalam proses, Mas. Tokoh nasional itu siapa Yang jelas adalah tokoh yang mungkin sudah kita kenal, seperti Bung Karno, kemudian Bung Hatta, kemudian Ibu kita Kartini, yang makin lama makin kita rasakan kepopulerannya makin meredup, tapi seiring dengan produk-produk mereka. Tapi
kalau kita kembali mempelajari produk-produk itu, saya kira sampai sekarang kita belum berhasil membuat produk seperti yang beliau-beliau hasilkan. Saya memang terbiasa dengan waktu itu sesuai dengan, artinya saya tidak mau terganggu pada saat saya melakukan tugas saya. Jadi pada waktu saya di kantor, saya akan dedikasikan waktu saya untuk semua tugas-tugas di kantor. Tapi pada saat saya ada di rumah, saya juga akan dedikasikan waktu saya untuk kepentingan-kepentingan di rumah. Jadi kita ketahui sebagai makhluk sosial, saya kira interaksi dengan sesama itu menjadi sangat penting. Buat saya, kalau kita, karena waktu kita ini tidak bisa lebih dari 24 jam dari satu hari, ya kita tinggal bagi saja dari 24 jam itu. Pada saatnya kita tidur, kita harus tidur. Pada saatnya kita ada di kantor, kita ada di kantor. Pada saatnya kita di rumah, ada di rumah. Pada saatnya kita perlu olahraga, ya kita ada waktu kita dedikasikan untuk olahraga. Jadi buat saya sesimpel itu, buat saya, dan saya ingin hari itu menjadi sangat sederhana, bukan hari yang membuat kita menjadi lebih sulit untuk menjalaninya, tetapi semuanya kita jalani dengan sederhana saja. Kita anggap semuanya mudah kita jalani. Untuk hidup itu buat saya, hidup itu pelayanan, itu aja. Jadi saya akan merasa senang kalau saya bisa membantu orang lain. Saya sangat senang kalau tahu bahwa banyak orang yang terbantu oleh apa yang saya lakukan. Jadi makin banyak saya bermanfaat bagi orang lain, saya akan senang kalau saya merasa saya bisa membantu banyak orang. Itu